Shalom Bapak Ibu semua. Selamat pagi. Saya juga ikut mengambil warisan bulan Februari karena anak saya juga lahir bulan Februari. Baik, Bapak Ibu Saudara, akhir tahun yang lalu ketika kita ibadah berapa jam itu ya, menjelang pergantian tahun. Saya masih ingat ketika Bu Nita Joel kalau nggak salah, beliau sedang membagikan tentang bagaimana kita berakar dan sebagainya gitu. Lalu tiba-tiba tuh kayak ada tulisan. Tulisan itu kayak lewat di depan saya dan tulisannya begini Bapak Ibu. Mencintai kebenaran. Saya pikir itu cuma perasaan saya. Karena saya bukan orang yang belum dapat karunia seperti itu. Tapi kata-kata ini terus bergema sampai dengan hari-hari ini. Dan beberapa waktu lalu ketika Ibu Panglima sampaikan apa yang jadi pesan Tuhan, mengingatkan pada kita pasukan, bahwa di Mahanaim ada kalau nggak salah tiga kelompok. Ada kelompok yang terbesar itu kelompok yang disebut Mephiboset dan Lot. Ada Yerobeam juga di dalamnya. Hanya 20% yang memilih, yang sudah berjalan dan berproses seperti Daud. Saudara, saya waktu itu gak ngerti Tuhan apa maksudnya. Mungkin Lot saya sudah sering dengar khotbahnya. Yerobeam kita sudah banyak belajar. Tapi hari itu Mephiboset ini buat saya apa ya Tuhan. Dan hari ini izinkan saya buat sharing apa yang saya dapat tentang seseorang yang bernama Mephiboset. Mungkin Bapak Ibu Saudara sudah belajar dan sebagainya. Beberapa pewahyuan yang Tuhan sampaikan lewat hamba-hambanya seringkali ini bicara tentang perjanjian kasih setia Tuhan. Orang yang diangkat dari anjing mati makan sehidangan dengan raja. Hari itu saya gak ngerti, tapi waktu saya belajar, waktu saya merenung, ya sayalah Mephibosetnya. Mungkin lebih jelek bahkan. Dan kita belajar sama-sama. Mari kita buka 2 Samuel 4 ayat 4. Saya minta maaf tidak menyiapkan PPT. Itu juga karena ke-Mephibosetan saya. Tapi mari kita belajar sama-sama. 2 Samuel 4 ayat 4. Judulnya saya coba bikin ini from zero to zero tanda tanya again. Ya. Dari 0 ke 0 lagi atau bahkan mungkin minus. Saudara, 2 Samuel 4 ayat 4 dikatakan, Yonatan anak Saul mempunyai seorang anak laki-laki yang cacat kakinya. Ketika ia berumur 5 tahun, ketika datang kabar tentang Saul dan Yonatan dari Israel, inang pengasuhnya mengangkat dia pada waktu itu lalu lari. Tetapi karena terburu-buru larinya, anak itu jatuh dan menjadi timpang. Ia bernama Mephiboset. Dari sini saya mengerti bahwa Mephiboset bukan lahir dalam keadaan cacat. Tapi dia cacat karena sebuah keadaan yang hari itu mungkin membuat sebuah trauma yang dalam. Dia ini cucunya seorang raja biasa tinggal di istana. Tiba-tiba dari kondisi yang sangat dia harus melewati sebuah masa yang mengerikan sejak umur 5 tahun. Mungkin kita tidak dapat fasilitas itu ya. Mephiboset mungkin agak lebih baik lah istilahnya. Dia cucu seorang raja. Bapak Ibu Saudara, arti kata Mephiboset ini sebenarnya keren. Exterminating the idol. Mephiboset ini punya destiny menghabisi setiap kelemahan, berhala-berhala, musuh dan sebagainya. Saya percaya waktu Yonatan mau beri nama anak ini, Yonatan mengerti bahwa musuh bangsa Israel adalah penyembahan berhala. Dan dia berharap dari seorang keturunannya dia akan berdiri dan melanjutkan dan menghabisi setiap berhala. Kalau di kitab Tawarikh
Nama Mephiboset ini sebenarnya punya nama lain, namanya Meri Baal, yang menghabisi setiap Baal. Oke, hari itu saya tanya sama Tuhan, Tuhan, kenapa engkau gak suka dengan Mephiboset? Saudara, saya bergumul, saya berdoa sampai satu malam, Tuhan tuh bilang begini, coba lihat akhir hidupnya. Coba lihat apa hidupnya terakhir bagaimana. Bapak Ibu, saya gak akan baca dari awal, tapi mungkin ada sebuah cerita di 2 Samuel 9. Hari itu Daud, setelah dia sampai di puncak, istilahnya dia memerintah atas seluruh Yehuda dan Israel. 2 Samuel 9 ayat 2 sampai 4. Seorang hamba Saul bernama Ziba dipanggil menghadap Raja Daud. Lalu Raja bertanya kepadanya, tidak adakah lagi orang yang tinggal dari keluarga Saul? Aku hendak menunjukkan kepadanya kasih yang dari Allah. Bapak Ibu Saudara, kita tahu ceritanya. Hari itu Daud teringat, setelah melewati sekian tahun peperangan, pertempuran, lari, kabur dari kejaran Saul, menghadapi Amalek, Ziklag, dan akhirnya Tuhan mengangkat Daud benar-benar di atas tahta. Lalu tiba-tiba ada sebuah entah itu memori, entah apa, tapi tiba-tiba Daud berkata, masih adakah keturunan Saul? Hari itu Ziba jawab, masih ada, namanya Mephiboset. Lalu Mephiboset datang dan dia bilang, saya ini cuma anjing mati. Bapak Ibu Saudara, mungkin kata-kata ini agak susah dicerna kalau kita ini gak cukup mengerti siapa kita di hadapan Tuhan. Hari itu Mephiboset dengan segenap ketakutannya dia datang menghadap raja dengan ketakutan dan berkata, Raja, apa yang engkau mau dari hidupku lagi? Aku udah kehilangan semuanya. Bahkan hari itu Mephiboset tinggal di sebuah tempat yang bernama padang gurun, Lodebar, tempat yang paling kering, tempat yang gak ada harapan. Dan mungkin hari itu Mephiboset berkata, matilah saya. Sudahlah, lupakan tentang mimpi, lupakan tentang destiny, lupakan tentang semua. Entah berapa tahun hari itu Mephiboset tinggal di tempat tersebut. Tapi hari itu Daud datang dan berkata, aku ngerti kecacatanmu, aku ngerti kondisimu. Aku mau menawarkan engkau makan, bahkan makan sehidangan dengan raja. Hari ini izinkan saya berkata, Tuhan, malam itu Tuhan cuma bilang gini, nah, orang yang pernah aku angkat naik dan makan sehidangan dengan raja, perhatikan hidupnya. Lalu tiba-tiba saya merenung begini Bapak Ibu, saya ini diangkat naik sampai makan sehidangan dengan raja, dengan pemimpin, semeja dengan pemimpin, semeja dengan semua hamba-hamba Tuhan. Saya masih ingat waktu itu saya di tengah awal-awal masuk Mahanaim. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar ceritanya, saya punya uang buat beli makan siang, saya harus minum air isi botol aqua dan isinya penuh dan buat nahan lapar. Tiba-tiba hari itu pemimpin saya Bu Iren datang. Beliau lagi hamil besar waktu itu, saya ingat. Beliau ada catering. Beliau bilang gini, kamu udah makan belum? Belum. Ini buat kamu. Hari itu saya baru ngerti belakangan, beliau mengikat perjanjian dengan saya dengan makanan, saudara. Dan sampai hari di mana beliau melahirkan, catering yang nggak dikasih ke saya. Dan saya nggak ngerti. Ada tahun-tahun di mana saya begitu kurang ajar, begitu belagu lah istilahnya. Dan saya pikir makan catering beliau itu ya sebuah keharusan. Take it for granted. Ya karena saya lapar ya saya harus makan. Ada tahun-tahun di mana saya nggak cuma itu Bapak Ibu, diangkat naik, mulai dipercayakan jadi wali kelas. Ada tahun-tahun di mana beliau angkat saya, mulai percayakan, yuk kamu jadi bantu saya, yuk pegang kesiswaan.
Sampai akhirnya ada di satu titik saya rapat semeja dengan beliau. Bahkan ada tahun-tahun di mana saya cukup sering diajak makan sama beliau. Dan Bapak Ibu tahu nggak kalau sehidangan dengan raja itu apa artinya? Bapak Ibu Saudara punya kesempatan terbaik dengar curhatan raja, betul nggak? Ada orang-orang yang diajak makan sama Pak Presiden sekali dua kali. Ada yang jadi menteri, ada yang hilang. Ada yang hilang loh saudara. Tapi ada orang-orang yang cukup tahu diri banget lah. Nah masalahnya saya ini bertahun-tahun berlaku tidak tahu diri. Sampai dengan akhir tahun kemarin Tuhan bilang, cintai kebenaran. Karena sejujurnya entah berapa kali saya diajak semeja dengan raja, dan ada momen-momen di mana saya sebenarnya tahu isi hatinya apa, tapi saya memilih tidak belajar menangkapnya. Saya masih ingat waktu itu ibu kalau nggak salah pernah cerita khotbah berkali-kali. Izin ya bu kalau kurang tepat mohon dikoreksi. Ada orang-orang yang dekat dengan beliau, di lingkaran dekat beliau mendapat begitu banyak hal, tapi tidak banyak yang mengerti hati beliau. Dan saya adalah orang yang seperti itu saudara. Mephiboset ini yang tadinya anjing mati diangkat naik makan sehidangan, bahkan Bapak Ibu yang bisa semeja dengan Raja Daud itu bukan orang sembarangan kok. Mungkin hari itu Mephiboset tiba-tiba dia duduk makan di meja dan itu ada panglimanya Daud, Yoab. Waktu itu masih Yoab ya. Ada triwira-triwiranya Daud mungkin. Ada penasehat-penasehat raja. Ada orang-orang yang disebut pahlawan Daud yang nggak usah ditanyakan lagi bagaimana mereka pasang badan buat Daud. Apa yang dilakukan Mephiboset menurut saya nggak sebanding lah. Nggak usah dulu dengan triwira lah, dengan Yoab aja lah yang ujungnya pengkhianat. Mephiboset ini bahkan nggak ngapa-ngapain Bapak Ibu. Tiba-tiba diangkat naik. Mulai hari ini kamu makan sama aku ya. Dan dibilang gini, engkau bahkan diperlakukan seperti anak-anak raja. Saudara, hari itu saya cuma taunya begini. Oleh karena perjanjian kasih setia Tuhan, kita nih diangkat. Betul ya Bapak Ibu ya. Saya masih ingat awal-awal berapa waktu lalu saya pernah interview lah. Ada salah satu calon guru, ujungnya gak jadi sih. Cuma orang ini bilang ini, Pak Mahanaim gede banget ya. Mungkin buat Bapak Ibu yang baru gabungnya 5-6 tahun terakhir, mungkin langsung dapat disajikan wow gitu. Tapi buat orang-orang yang pernah lihat bagaimana kita dari gak ada, sejujurnya kalau hati ini gak balik ke Tuhan, kita ini kurang ajar banget. Ya saya masih ingat hari itu SMP kelas tahun 2006 kalau gak salah, bulan Maret nih, bulan-bulan kayak gini. Gedung SMP SMA sedang dibangun. Lalu kita ini udah mentok lantai 4 gedung SD. Kalau sampai gedung itu belum jadi, kita akan belajar di atap genteng. Karena gedungnya belum jadi. Dan hari itu pemimpin kami, Miss Iren bilang gini, nah ayo kita doa keliling. Zaman itu kita doa kelilingnya bannernya masih banner api yang apa itu ya. Terus belum ada, bener-bener dolingnya pakai obor Bapak Ibu. Bener-bener pakai obor. Dan kita tuh udah nothing tulus lah, karena kita nggak pengen belajar nanti bulan Juni Juli gitu tahun 2006 di atap genteng. Udah lakukan semuanya dengan gila-gilaan. Saya masih ingat hari itu gini, beli bambu kita potong, kita isi minyak, kita isi kain, kita doling. Dan hari itu pesannya gini, minta apa aja yang kalian mau. Itu masih puing-puing saudara, tapi udah kebentuk sampai lantai atas ya. Lalu tukang-tukang tuh datang ngeliatin kita, ini kita udah kayak orang gila. Sebenarnya udah dari zaman dulu sih kita udah dibilang aneh. Komat kamit, bawa obor Bapak Ibu ya. Dulu belum ada patok segede-gede gini. Dulu patok tuh sebambu-bambu segini Bapak Ibu ya. Masih ingat gak zaman itu? Bambu dilubangin isi ayat, patok depan rumah. Nah zaman dulu kita ngelewatin begitu. Dulu kita belum secanggih sekarang. Dulu benar-benar kalau kita mau doling ya kelihatan. Gak bisa pakai cara cantik, udah caranya amburadul. Tapi entah kenapa itu yang Tuhan suka. Dan hari itu saya melihat anak-anak peluk tiang. Saya masih ingat karena saya ngelewatin dan saya dengar doanya. Tuhan Yesus, saya mau ubin keramik.
Anak yang lain di ujung sana, Tuhan Yesus saya mau AC. Yang sebelah ujung sana, Tuhan Yesus saya mau kaca, saya mau komputer. Dan saya lihat doa-doa yang lahir dari hati itu naik di hadapan Tuhan. Itu jadi, dan anehnya, ajaibnya itu jadi dalam 2-3 bulan. Pokoknya bulan Juli tahun itu kita gak jadi belajar di atap genteng, saudara. Dan tiba-tiba banyak cerita, mungkin Bapak Ibu pernah dengar cerita dari ibu ya. Banyak. Ada orang tiba-tiba digerakkan perusahaan keramiknya bangkrut, dia kasih marmer buat apa? Toilet, saudara. Toilet saudara dari marmer gak? Ini toilet sekolah dari marmer. Itu ajaib banget. Dan sekian waktu kemudian kita cuma melihat, ya wajar dong, Tuhan harus berkati Mahanaim. Itu nyebelin sebenarnya. Nyebelin lah, maksudnya gini, kita ini dari yang nothing Tuhan percayakan data dari mana lah. Tiba-tiba pada satu kondisi kita cuma lihat gedung ini, ya wajar lah. Ya Tuhan harus dong berkati saya, Tuhan harus dong berkati Mahanaim. Dan tidak tahu bagaimana menghargai berkat. Saudara, hari itu Mephiboset naik cuma karena sebuah covenant dengan Daud, dengan bapaknya. Mephiboset gak pernah tahu Yonatan tuh bapaknya pernah buat perjanjian. Nah, berapa banyak dari kita ini nikmati semua yang hari ini cuma karena kita gak tahu bahwa ada orang-orang yang udah meletakkan perjanjian, mengikatkan dirinya dengan Tuhan. Ada orang-orang yang udah meletakkan banyak hal. Bahkan Bapak Ibu Saudara, kita nih bahkan gak perlu letakkan anak kita kok. Betul gak Bapak Ibu? Berapa banyak dari kita berkata, ya aku layak dikasih fasilitas. No. Kita ini orang-orang yang kalau kita tahu diri aja. Kalau hari ini gini, setiap kali kita doa menetapkan presiden, ini udah 3 kali minimal yang saya ikut ya. 2014, 16, 2024. Saudara, 9 atau 10 pasal kemudian, mari buka 2 Samuel 19. Ada sebuah peristiwa yang saya belajar lah dari ini. Orang yang pernah sehidangan dengan raja. Hari itu Daud menghadapi kudeta dari anaknya, dan dia harus lari. Dan Alkitab sih tulis dengan jelas larinya ke Mahanaim ya. Daud lari ke Mahanaim, dia balik lagi. Dan ada sebuah percakapan yang buat saya kayak wow, oke. 2 Samuel 19 ayat 24. Mephiboset menyongsong raja. Juga Mephiboset bin Saul menyongsong raja. Perhatikan kalimat berikutnya Bapak Ibu. Ia tidak membersihkan kakinya, tidak memelihara janggutnya, dan pakaiannya tidak dicucinya sejak raja pergi sampai hari ia pulang dengan selamat. Bapak Ibu Saudara, hari itu Mephiboset datang menyongsong Daud dengan kondisi yang mengenaskan. Saya percaya kalau kita misalnya aja diajak makan atau mulai dibawa masuk ke dalam istana oleh misalnya presiden, tidak mungkin Bapak Ibu dan saya punya kebiasaan yang sama dengan sebelumnya, betul? Misal masuk ke istana gak mungkin pakai celana pendek. Makan sehidangan dengan raja, cara makan kita pasti berubah. Dulu mungkin kita makan sambil ngomong sambil makan. Mannernya kalau udah di sehidangan dengan raja, dengan semeja dengan raja, gak mungkin lagi kita kayak gitu. Mungkinkah Bapak Ibu datang menghadap raja setiap hari dengan gak nyuci baju, gak cukur jenggot dan sebagainya? Tapi hari itu Tuhan cuma bilang gini, orang ini tidak pernah memperbaiki yang di dalam. Dia gini, datang sebagai anjing mati. Oke, itu sesuatu. Tapi mengeluarkan tanda petik keanjingannya dari dirinya, itu perkara lain. Mephiboset ternyata tidak pernah mengeluarkan keanjingannya. Sehingga ketika
Hari itu Daud datang, dia menyongsong dengan semua cerita lamanya. Nanti Bapak Ibu baca di sini. Dibilang begini. Ayat 26. Ayat 25, ketika ia dari Yerusalem menyongsonglah raja, bertanyalah raja kepadanya, mengapakah engkau tidak pergi bersama-sama dengan aku, Mefiboset? Jawabnya, ya tuanku raja, aku ditipu hambaku. Dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Ayat 29, tetapi raja berkata kepadanya, apa gunanya engkau berkata-kata lagi tentang halmu? Tetapi aku telah memutuskan engkau dan Ziba harus berbagi ladang itu. Bapak Ibu Saudara, ada tahun-tahun di mana gini, setiap kali Tuhan kasih didikan, teguran, bahkan di baliknya Tuhan kasih favor, perkenanan. Kita ini seringkali datang, saya lah Bapak Ibu, Tuhan aku ini masih begini, aku ini cacat, aku ini begini. Ada satu masa, setiap kali kita datang dengan tanda petik ya, kerendahan hati seperti itu, Tuhan masih oke. Tapi ada satu masa di mana di satu titik saya datang lagi dengan cerita lama. Tuhan bilang, apa gunanya lagi kamu ngomong hal yang sama? Kenapa saudara? Ini contoh gini ya. Saya ini punya anak-anak murid di SMK yang beberapa kali terlambat saya tegur, saya didik. Nah, ada masa-masa mereka sering jawabnya gini, sir saya ini begini, papa saya begini, keluarga saya begini, papa saya menghajar saya. Ini saya ketemu dengan anak-anak Rumah Shalom, saya nggak sebut nama lah ya, tapi anak ini setiap kali ditegur, dia selalu bilang, kenapa saya selalu dimusuhin? Kenapa pemimpin Rumah Shalom selalu tidak mempedulikan saya? Ini saya nggak tahu ada anak Rumah Shalom nggak di sini. Tapi buat saya gini, seringkali kita datang ke Tuhan tuh gini, Tuhan aku ini cacat. Aku ini cacat, again and again and again and again. Dan saya sering kali juga bilang gini, ya saya emang begini, saya melankolis, flekmatis, dan begitu dengar suara tinggi, kayak susah aja gitu. Dan setiap kali itu saya terus jadikan alasan demi alasan. Saya lupa bahwa Tuhan sudah makan bersama dengan saya berkali-kali. Dan dari pihak Tuhan, saudara, ini yang Tuhan tuh templak saya gini. Kalau kamu sudah makan bertahun-tahun sama dengan aku, masakan aku pengen kamu begini-begini saja? Tidak mungkin saudara. Yang membuat sampai satu titik Tuhan tuh sebel dengan Mefiboset. Karena Mefiboset tidak pernah mau belajar mengupgrade, gak pernah mau menanggalkan kecacatan, even though mungkin selamanya dia akan cacat fisik. Tapi yang jauh lebih parah, Mefiboset cacatnya gak cuma di fisik, cacat dalam segalanya. Bagaimana mungkin, gak dijelasin sih berapa bulan Daud mengungsi dari Yerusalem, tapi gak cuci baju saudara. Ini raja udah dalam kondisi hatinya hancur dengar Absalom mati. Dia balik ke Yerusalem. Dari semua yang menyongsong Raja Daud, cuma satu yang diajak ngomong. Cuma satu, Bapak Ibu boleh cek. Mefiboset, kenapa kamu gak ikut sama saya? Simei kan gak digubris ya. Simei datang menghina Daud. Daud datang, bukan Daud yang ngomong. Pahlawan-pahlawan Daud. Ini raja mau kita habisin aja. Enggak, Daud bilang jangan. Khusus Mefiboset, Daud tanya, kamu kenapa gak ikut sama saya? Saya nggak tahu ya Bapak Ibu, saya nggak tahu. Tapi mungkin ini perenungan saya. Hari itu saya nanya Tuhan, kenapa Daud tuh punya ekspektasi supaya Mefiboset ikut. Daud tahu nggak dia cacat? Yes, tahu. Tapi Tuhan bilang gini, ada tahun-tahun di mana Daud sering makan sama Mefiboset. Pasti ada masa-masa di mana Daud cerita isi hati. Dia nggak ketemu Yonatan, dia ketemu Mefiboset. Dia berharap kekosongan brotherhood lah istilahnya, friendship, bisa diisi dengan Mefiboset. Ada sebuah generasi yang harusnya gini. Misalnya gini ya, saya minta izin Miss Iren, saya izin ya Miss, nanti kalau ditayangin langsung. Hari itu berkali-kali beliau cerita kondisi hatinya. Dan beliau berharap gini, mungkin gak diomongin eksplisit, cuma gini, saya tahu gini, Tuhan harusnya
saya berdiri menopang beliau. Saudara, hari itu saya lihat beliau tuh makan obat di depan saya, banyak banget. Terus saya bilang, Miss, gak salah. Beliau cuma natap saya dan berkata, kamu ngerti betapa saya ini pengen kamu ngerti kalau kamu gak pengen lihat saya makan obat lagi. Hari itu saya masih ingat kata-kata beliau, please jangan bikin sedih saya ya nak. Saudara, gak tahu lah saya udah berapa kali, gak kehitung lah. Tapi ada sebuah jeritan di hati pemimpin, di hati Tuhan lewat pemimpin yang kita seringkali abai, ignore. Dan hari itu Mephiboset memilih, gak peduli kok, gak peduli. Saya gak tahu apa yang Ibu Panglima tangkap hari itu dari Tuhan, karena saya belum dengar lebih lagi tentang Mephiboset. Tapi ini adalah yang saya coba tanya, Tuhan, kenapa? Tuhan bilang gini, inilah kebenaran yang aku mau ajarkan kepada kamu, bahwa kamu tuh gak lebih baik dari Mephiboset. Tapi maukah engkau sekali lagi berkata, Tuhan, jangan lepaskan perjanjian. Saudara, bagian kita adalah di masa-masa seperti ini, upgrade dirimu. Belajarlah untuk tidak malas dengan itu. Lalu saya tanya Tuhan, Tuhan kenapa Mephiboset seperti ini? Tuhan cuma bilang begini, Mephiboset itu malas. Malas. Bapak Ibu, di Matius 25 ada perumpamaan tentang orang yang dikasih 5 talenta, 2 dan 1, betul? Orang yang dipercayakan 1 talenta ini kan dia gak mengelola, dia biarkan saja. Lalu bahkan dia ngomel sama Tuannya, dibilang, Tuhan ini Tuhan ini menuai dari tempat Tuhan gak menabur. Tuhan ini jahat. Dia komplain aja. Lalu Tuhan bilang gini, Tuhan bilang, campakkanlah hamba yang malas dan jahat. Hari itu Tuhan cuma bilang gini, kemalasanmu di hadapanku sama dengan kejahatan. Ada banyak orang berpikir, kalau saya malas perang, ya udahlah, kan masih ada orang lain yang perang. Kalau saya malas deklarasi, ya udahlah, kan masih ada orang lain deklarasi. Enggak. Tuhan bilang itu jahat. Kalau engkau malas mengampuni, kalau engkau malas mendengarkan lebih lagi, engkau jahat. Kita jahat. Berapa banyak firman disampaikan, bahkan gini Bapak Ibu, retret taktik kemarin ya, kita ini diberkatilah dengan BMN, dengan semua kecepatan mereka mengupload video dan sebagainya. Pertanyaannya Bapak Ibu, ini buat kami yang para asyir ya. Kita ini kan selalu excuse. Nah ini excuse. Kita kan jaga gak sempat dengerin khotbah. Loh, BMN ini menyediakan rekap khotbahnya loh. Bahkan buat denger ulang, malas. Dan ya kita cuma berhenti jadi asyir demi asyir demi asyir yang gak akan naik-naik gitu. Hanya karena gini, ya aku nih asyir, gak usahlah belajar lebih dalam. Padahal orang-orang BMN gak tahu, mungkin ada kalanya mereka lembur untuk menyajikan yang terbaik buat supaya Bapak Ibu dan saya mendengarkan. Tapi berapa banyak dari kita bahkan setiap kali notifikasi muncul nih, misal contoh ya, ini Ibu Iin apa gitu, skip. Kenapa? Sabtu juga nanti gue dengar khotbahnya Ibu Iin gitu. Mungkin Bapak Ibu nggak saya lah. Dan semua disajikan Bapak Ibu. Semua makanan terbaik tersaji di meja. Persoalannya, saudara fit nggak dengan itu? Fit in nggak? Atau kita nggak belajar, kita memilih malas dan nyalahin semuanya. Kalau sampai satu titik tiba-tiba Tuhan bilang nggak ada gunanya lagi kamu berperkara dengan itu. Bahkan dibilang gini, apa yang jadi haknya Mephiboset, Daud bilang, sorry ya, aku udah putuskan, ambil sama Ziba, urus sendiri. Yang pernah semeja dengan Daud tiba-tiba kehilangan. Hari itu Tuhan cuma bilang gini, lihat akhir hidup. Kalau Mephiboset adalah orang yang sungguh belajar menangkap kesempatan, tidak mungkin
Daud tidak mengangkat Mephiboset. Minimal jadi penasehatnya. Tapi tidak pernah ada ceritanya kok di Alkitab. Dia cuma jalan dan hidup dan berkata, saya makan semeja loh, saya dekat sama Bu Iin, saya dan saya. Tapi hari itu Daud bilang, sorry, udah selesai, nggak ada gunanya, maaf. Saya berdoa Tuhan belum ngomong itu sama kita. Tapi mari sungguh ambil kesempatan hari-hari ini. Saya nggak tahu remedialnya sampai kapan. Tapi saya berdoa, Tuhan, kalau Engkau tegur kami mau berkata, Tuhan, jangan buang kami dari hadirat. Biar kami terus belajar dan kapanpun Tuhan mendidik, Tuhan jangan capek ya didik saya. Mari Bapak Ibu Saudara, saya nggak panjang, cuma itu aja yang bisa saya sampaikan. Lalu Tuhan ingatkan satu lagu ini.